damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, kini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Minggu Kantate hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 26 sampai dengan ayat 32. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang telah diwartakan bahwa nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, yang tertulis di dalam Mazmur 98 ayat 1, dan yang menjadi topik atau tema dalam minggu kita hari ini adalah orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Ketika kita memperbincangkan tentang Minggu Kantate, atau kalau artinya tadi disebut nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, tentu ini perlu kita korek secara mendalam. Apa sih sebenarnya nyanyian yang baru itu? Ala taboto do memang masailomor hatta maredeng. Dan pada umumnya orang Batak sangat suka bernyanyi. Bahkan kalau orang Batak itu bernyanyi, kelihatan ekspresinya, kelihatan auranya, kelihatan mimik yang akan dinyanyikannya itu. Apakah nyanyian itu gembira, apakah nyanyian itu riang, atau bahkan nyanyian itu adung-adung atau ratapan. Terlihat itu dari ekspresi kita saat kita bernyanyi. Nah, amang dan inang jemaat yang terkasih, itulah sebabnya kalau orang Batak ini banyak terkenal penyanyi-penyanyinya, baik itu penyanyi rohani ataupun penyanyi-penyanyi sekuler, yang mana di dalam nyanyian-nyanyiannya tersebut bisa mengubah kehidupan kita dan bisa memang menjadi salah satu tuntunan daripada kehidupan kita tak kala mereka menyanyikan nyanyian tersebut. Lalu timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan nyanyian yang baru? Lirik nedona dirubah menjadi baru, atau apanya yang menjadi baru? Nyanyiannya yang menjadi baru atau syairnya yang menjadi baru? Ini yang menjadi pertanyaan kepada kita amang dan inang. Tetapi untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus melihat pengalaman-pengalaman orang yang menciptakan lagu dulu, pengalaman-pengalaman orang yang menciptakan nyanyian misalnya, atau nyanyian sekuler atau nyanyian rohani. Biasanya orang yang menciptakan nyanyian sekuler atau orang yang menciptakan lagu rohani itu diadaptasi dari kehidupan personalnya, itu diadaptasi dari kehidupan pribadinya. Seperti yang kita lihat pada saat ini, Bapak Pendeta Wilhelmus, semua pasti suka dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Itu tae? Ada yang tidak tahu di sini lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan? Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tahu nggak Amang dan Inang, pengalaman personal daripada Bapak Pendeta Wilhelmus ketika dia menciptakan lagu hidup ini adalah kesempatan. Ternyata Bapak Pendeta Wilhelmus ini mau menceritakan dengan lagu yang dikarangnya itu, bahwa di balik lagu yang indah itu ternyata ada cerita yang sangat menyedihkan hidupnya, yaitu ketika anak dari Bapak Pendeta Wilhelmus ini telah lulus dari sekolah SMA, kemudian ada sebuah kecelakaan, dan di dalam kecelakaan itu anak dari Bapak Pendeta Wilhelmus ini meninggal dunia. Nah, ini mau menceritakan pengalaman personal, pengalaman pribadi daripada Bapak Pendeta Wilhelmus tersebut. Nah, saudaraku, atas peristiwa ini Bapak Pendeta Wilhelmus duduk dalam keheningan. Hudul imana di bagasan keheningan. Dan di dalam keheningan itu dia kemudian menyimpulkan bahwa hidup ini masih terus bahwa hidup ini masih terus berlanjut. Maka saudara-saudaraku, dari peristiwa ini Bapak Pendeta Wilhelmus menciptakan sebuah lagu yang berjudul hidup ini adalah kesempatan. Nah, dari kisah lagu ini kita bisa melihat bahwa Bapak Pendeta Wilhelmus ternyata ya, ketika kita mengaminkan semua lirik lagunya itu, lirik nyanyiannya itu, ketika kita membaca dan ketika kita melihat karangannya itu, dia hendak mengatakan bahwa hidupnya tidak menitik beratkan pada persoalan yang sedang terjadi atau yang telah terjadi, tetapi Bapak Pendeta ini menyimpulkan bahwa kita harus terus bergerak karena masih ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga semua peristiwa yang dialami Bapak Pendeta itu, yang kita alami, mari kita jadikan itu sebuah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Amin. Jadi unang pitor margudo pongi hita. Jangan terus bersedih, jangan terus takut, jangan terus bilang dangolo biau tu gereja, dangadong lapatan nana marminggon. Lihat pengalaman Bapak Pendeta Wilhelmus dalam menciptakan lagu hidup ini adalah kesempatan yang mau dikatakannya di situ bahwa dia tidak mau tergerus pikirannya, hatinya, tujuan hidupnya hanya untuk persoalan-persoalan pribadinya. Tetapi dia mau menitik beratkan dengan lagu yang dikarangnya itu, atau ya lagu yang kita nyanyikan itu, bahwa karena masih banyak kesempatan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita,
marilah kita jalani semua peristiwa itu dengan baik dan jadikan itu nyanyian yang baru bagi Tuhan. Nah, Amang dan Inang, ketika kita tadi memperbincangkan minggu kantate, berarti yang mau dititik beratkan dalam minggu kantate ini ternyata bukanlah lagu liriknya yang baru atau partitikur yang baru, atau ada misalnya nyanyian yang baru diciptakan, tetapi kehidupan kita ini yang harus kita perbaharui. Kehidupan kita ini yang harus menjadi baru. Nah, seperti yang dikatakan Bapak Pendeta Wilhelmus itu, dia tidak menitik beratkan persoalan hidupnya hanya kepada persoalan anaknya itu. Memang berat. Babora dodah, bolo pala kehilangan nataolongi hita. Berat. Tetapi hidupmu masih berjalan. Hidupmu masih to go, to continue ke depan. Lihat ke depan. Jangan hanya kita menitik beratkan kehidupan kita di situ-situ aja, atau menitik beratkan kehidupan kita ke belakang. Lihat ke depan, masih banyak kesempatan yang baru, dan itulah nyanyianmu yang baru. Nah, Amang dan Inang, secara khusus tadi kita akan melihat perikop kita hari ini, bahwa di dalam firman Tuhan hari ini kita mau menyatakan di mana sih sebenarnya nyanyian yang baru yang dikatakan oleh pemazmur ini. Di mana sebenarnya nyanyian yang indah yang dinyanyikan oleh Raja Daud dalam perikop kita hari ini. Saudara-saudaraku, ternyata Daud juga memiliki peristiwa yang sangat hebat dalam kehidupannya. Dia juga memiliki peristiwa yang sangat menyedihkan dalam kehidupannya, di mana kita ketika dia mengalahkan Goliat, ya, kita tahu kan si Goliat, Amang Inang, siapa yang mengalahkan si Goliat? Si Daud kan yang mengalahkan Goliat. Nah, ternyata ketika Daud mengalahkan Goliat ini, ada banyak orang Israel yang mengeluh-elukan dia. Tetapi atas kenyataan ini, ternyata Raja Saul tidak senang, dan dia menjadi iri kalau kemudian Raja Saul ingin membunuh dia. Nah, ini yang menjadi persoalan di dalam perikop ini. Banyak orang yang mendengung-dengungkan si Daud ketika dia mampu mengalahkan siapa itu, si Goliat itu. Tetapi ada orang yang iri karena orang mendengung-dengungkan dia, yaitu Raja Saul. Saudara-saudaraku, atas rencana, si Raja Saul tadi berencana mau membunuh Daud. Nah, atas rencana pembunuhan Raja Saul kepada Daud, ternyata Daud sungguh merasakan bahwa dia dalam keadaan ketersesakan, karena sungguh tidak bisa melakukan apapun kalau dia melawan Saul. Dan kalau dia merencanakan pembunuhan kepada Saul, dia juga sangat-sangat menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka di saat ada kesempatan pun untuk membunuh Raja Saul,
Nah, di sini mau mengatakan Daud tidak melakukannya. Daud tidak membunuhnya. Tetapi Raja Saul tetap mengejarnya dan ingin membunuhnya. Nah, situasi ini kemudian membawa ketersesakan yang sangat mendalam bagi bagi Daud sendiri. Kalau kita melihat dalam ayat 1, bagaimana keadaan Daud di sini, dia menyatakan, kalau kita melihat ayat 1 dulu dari perikop kita ini, Daud mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebegitu hebatnya perasaan Daud pada waktu itu. Merasakan bahwa Allah seakan-akan tidak ada bersama dengan dia. Nah, Amang dan Inang, ini sering kita rasakan. Di saat misalnya peristiwa-peristiwa bertubi-tubi memasuki kehidupan kita, kadang kita merasakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Taku boto hamuna hiado marasahon na songoni, haruau yahu rasahon songoni. Puasa tadi konomu au. Itu wajar. Kalau misalnya peristiwa bertubi-tubi memasuki ranah kehidupan kita, kita pasti mencari Tuhan. Dan ketika Tuhan belum memberikan jawaban atas peristiwa itu, pasti kita mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Daud menyatakan itu? Karena memang dia tidak bisa melakukan banyak hal. Hidupnya sudah seperti di ujung tanduk. Tetapi saudara-saudaraku, sekalipun demikian dia tidak pernah menyesalkan Tuhan dan terus mencari Tuhan dalam kehidupannya, agar Tuhan menolongnya, agar Tuhan mampu memberikan jawaban atas peristiwa yang menakutkan ini. Maka saudara-saudaraku, dia menceritakan apa yang dia rasakan di dalam nyanyiannya. Lalu kemudian dia menyanyikan betapa besarnya rahmat Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia menyadari bahwa hidupnya bukan hanya di dalam persoalan itu saja, tetapi ada banyak hal yang diberikan Tuhan juga yang sudah dilaluinya, dan kemudian juga Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang luar biasa, dan yang dia percayai bahwa Tuhan akan menyelamatkan dirinya dari peristiwa-peristiwa yang menyesakkan itu. Nah, saudara-saudaraku, dalam nyanyian Daud ini dari ayat 26 sampai 32, Daud memaparkan bahwa rahmat Tuhan itu begitu luar biasa. Namang dan Inang, saudara-saudaraku yang terkasih, yang hendak dituju ayat 26 sampai 32 ini adalah seberapa besar kita mengatakan moliate ma ali Tuhan. Seberapa dalam kita mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memampukan aku untuk melewati peristiwa ini. Karena kita menyadari, karena kita tahu ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dengan peristiwa-peristiwa yang kita jalani. Tetapi Tuhan tetap mendampingi kita, tetapi Tuhan menolong kita. Tetapi Tuhan menggembalai kita sampai pada titik kulminasi kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita tadi mengatakan seberapa besar kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas sebuah persoalan yang bisa kita lewati. Kalau Daud dalam firman Tuhan ini, dia memberikan persembahannya kepada Tuhan. Bacalah nanti ayat 26 sampai 32 itu. Itu yang dia lakukan.
Ketika dia bisa melewati peristiwa itu, dia memberikan persembahannya kepada Tuhan melalui apa? Melalui najarnya. Nah, Mang dan Inang, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita mampu melewati peristiwa-peristiwa dan kita bernajar kepada Tuhan, Tuhan, moloboy hulewati aka peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupanku, aku akan membayar najar kepadamu. Kalau kita sudah mengatakan itu di dalam kehidupan kita, mari Amang Inang, apa yang sudah kita suarakan itu kita tepati kepada Tuhan. Mari Amang dan Inang, ketika peristiwa-peristiwa yang sudah kita lewati itu kita lalui dengan baik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di dalam Minggu Kantate ini, itulah nyanyian yang baru kita. Ketika bagaimana? Ketika kita bisa melewati duka cita, ketika kita melewati persoalan dalam kehidupan kita ini, ketika kita bisa melewati penyakit, ketika kita bisa melewati segala yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita didudukkan oleh Tuhan dengan bersama sukacita, itulah yang disebut dengan Minggu Kantate. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, munculkan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Nyanyian yang baru adalah bukan dengan lirik yang baru tadi, tetapi hati kita. Rohat taudo ikon ibaru. Daksongon nakiningan epistelikan, bukan seperti suara epistel itu. Bukan menjadikan kalau misalnya kita menjadi hidup baru, kalau kita misalnya pantangkan, kalau misalnya kita najiskan makanan dan isi behitan. Bukan di situ lagi kekristenan kita. Najolo dui dahulu itu. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, semua yang diciptakan oleh Tuhan itu baik adanya. Jadi tidak ada yang perlu dinajiskan. Semua baik adanya, asalkan hati kita tetap mengucap syukur, asalkan hati kita tetap diperbaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.